gugurnya 3 prajurit TNI masih menjadi tema kami dalam To The Point, dan kini kami hadir dalam sesi kedua bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santoso. Pak Teguh Santoso, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mas Rudi. Iya, kita udah mendengar Pak ya, untuk bisa mungkin bertanya atau menyampaikan pendapat dari tema yang sedang kita obrolkan malam hari ini. Silakan mendengar, kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Baik, Pak Teguh, secara geopolitik, apakah gugurnya 3 prajurit TNI ini merupakan bentuk pesan yang sengaja dari pihak yang bertikai, Pak? Pertanyaan ini saya kira bagian dari investigasi yang kita minta ke Dewan Keamanan PBB ya. Kalau kita mendengar kemarin sidang yang digelar khusus oleh Dewan Keamanan PBB atas permintaan Indonesia darurat. Ya, kita minta ada yang namanya investigasi segera, menyeluruh, dan transparan. Itu 3 kata kunci yang dimintakan oleh Dubes Umar Hadi gitu ya. Dan itu ada sikap kita gitu. Termasuk motif, termasuk modus ya. Karena ada 2 kejadian di 2 tempat yang berbeda, tetapi sayangnya mengenai personil kita gitu. Yang pertama di markas Minggu malam, ini kelihatannya ya, saya kan bukan investigator dan juga tidak berada di lokasi, tetapi kalau melihat berita dan juga pernyataan-pernyataan dalam persidangan di Dewan Keamanan kemarin itu, karena ini adalah proyektil, jadi itu relatif lebih mudah untuk dikenali ya. Ini siapa gitu ya. Kemudian arah tembakan, apakah rekoset atau apa gitu. Nah, terus yang kedua, peristiwa hari Senin itu, ini yang saya tidak tahu sampai hari ini, kalau saya baca-baca masih dianggap objek yang belum jelas karena ledakan misterius katanya ya. Apakah memang oleh tembakan atau apakah peranjau macam ranjau begitu ya. Tapi bagaimana Bapak menganalisis posisi kita, Pak, Indonesia di Dewan Keamanan PBB dalam mendesak investigasi tersebut, Pak? Kalau saya kan melihat bahwa ketegangan terakhir ini antara Israel dan Hizbullah di selatan Lebanon ini mengikuti konflik yang sedang terjadi ya antara Israel dan Iran ya. Jadi saya kira barangkali ini situasi yang mendadak ya, situasi yang mendadak yang tidak terjadi sebelum perang itu dimulai gitu ya. Barangkali sebelum perang itu dimulai, ini lokasi markas kita maupun wilayah yang menjadi area zona kosong itu relatif aman gitu. Nah, tetapi karena ada perang dan kemudian Iran juga didukung oleh proksi-proksi yang mereka miliki dan seterusnya, maka Israel kelihatannya merasa perlu untuk menetralisir kekuatan proksi Iran, dalam hal ini Hizbullah yang berada di selatan Lebanon begitu. Artinya DMZ saat ini berpeluang untuk menjadi arena tempur mereka keterkaitan dengan konflik yang terjadi di Israel Iran sendiri. Iya, kalau saya lihat begitu arahnya ya. Jadi sebelum perang ini dimulai ya, sebelum ketegangan ini meningkat, eskalasi ini meningkat, menurut hitungan saya ya tempat itu atau lokasi markas kita itu ya barangkali sudah diputuskan sebagai lokasi yang tidak terlalu dekat dengan sumber konflik ya, sehingga relatif aman lah, walaupun tetap saja namanya juga pasukan penjaga perdamaian kan, berarti ada yang menegangkan. Tapi apakah ada peristiwa yang sama kalau begitu sebelum-sebelumnya ketika konflik pecah, keberadaan pasukan perdamaian dengan mandat yang berada di MZ tadi atau di military zone ini justru menjadi seolah-olah menjadi musuh juga bagi yang bertikai ini, Pak. Bagaimana? Ya, kalau misalnya kita lihat beberapa kasus ya, misalnya kasus di Somalia tahun 2003 misalnya, pasukan penjaga perdamaian Amerika Serikat melibatkan diri untuk menangkap kelompok teroris Farah Aidid gitu ya. Dia melibatkan diri jadi bagian dari yang bertikai gitu, karena tidak sabar ingin menetralisir salah satu pihak, atau barangkali dia mengambil posisi ya, taking side gitu, sehingga akhirnya berakhir dengan kekalahan yang cukup memalukan dari pihak Amerika Serikat, dan mereka harus mundur ke markas pasukan penjaga perdamaian dari Malaysia dan Pakistan kalau tidak salah. Jadi maksud saya hal-hal seperti ini memang mungkin sekali ya memancing pihak yang seharusnya netral gitu untuk mengambil posisi. Nah, tapi khusus untuk Indonesia, Indonesia ini ya kalau saya amati, kita ini cukup
disukai sebagai pasukan penjaga perdamaian, karena kita tidak ada catatan kita ikut ambil bagian seperti itu kan Pak ya. Iya. Justru kita ini kapasitas building masyarakat setempat itu yang banyak kita bantu gitu ya. Mengajarkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan real komunitas di lokasi. Artinya perilaku atau tindakan pasukan perdamaian sangat berbeda kan dengan yang terjadi di Somalia beberapa tahun yang silam, begitu Pak ya? Sehingga tidak ada alasan menjadi musuh atau ambil bagian bahkan dari konflik yang terjadi. Iya, saya kira kalau bandingannya adalah Somalia 2003 tentu berbeda sekali. Sangat berbeda. Tetapi itu pun ini bagian dari yang diinvestigasi. Tapi saya yakin Indonesia bukan pihak yang take soal itu ya. Baik. Oke, bicara tentang investigasi, kemudian katakanlah dilakukan PBB. Sejauh mana sih Pak ketika pihak yang bertanggung jawab ini dan hukum internasional mampu menyeret pelaku ke pengadilan sampai ke tahap pengadilan pidana? Harapannya kan itu yang terjadi, tapi kan kita juga menyadari bahwa PBB ini adalah forum politik, ya. Jadi kalau misalnya saya kemarin itu menyimak sidang khusus Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah ini, pernyataan negara-negara anggota tetap maupun tidak tetap, ya memang sangat diwarnai dengan perang antara Iran dan Israel Amerika gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pernyataan dari perwakilan Amerika Serikat, Duta Besar Mike Waltz yang menjadi pimpinan sidang, ya dia tentu saja selain mengucapkan duka dan juga bersimpati pada jatuhnya korban dari pihak Indonesia, tetapi ya dia juga pointing out bahwa Hizbullah garis miring Iran itu menjadi salah satu pihak yang wajib untuk bertanggung jawab juga atas peristiwa ini. Artinya ada subjektivitas di situ ya. Sikap itu juga disampaikan oleh Perancis, juga disampaikan oleh Inggris gitu ya. Tetapi negara-negara yang tidak memiliki afiliasi cukup kuat dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis maupun Israel misalnya, mereka posisinya ya tadi cenderung untuk menyalahkan Israel. Gitu. Nah, sikap Indonesia ini menarik ya, karena kita konsisten untuk meminta investigasi, maka memang kita tidak pointing out salah satu pihak, karena kan kita belum bisa mencari siapa pelakunya atau siapa yang paling bertanggung jawab kan itu. Artinya ingin mengatakan bahwa posisi kita berarti lemah juga dong Pak Mas Rudi, saya lanjutkan dulu ya. Silakan. Nah, tetapi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Dubes Umar Hadi itu, ada pernyataan bahwa peningkatan eskalasi di selatan Lebanon itu terjadi di saat pasukan Israel melakukan pelanggaran wilayah dan integritas kedaulatan Lebanon. Jadi ada bagian-bagian itu ya. Juga misalnya Dubes Umar Hadi kalau kita perhatikan juga mengatakan bahwa semua pihak termasuk Israel. Nah, dia sebutkan kata-kata itu. Jadi ya kita tidak mau terlihat kita ini ada di pihak mana, karena memang kita harus objektif menunggu hasil investigasi. Jangan sampai kita misalnya memberikan judgement pada pihak yang keliru. Makanya yang saya juga perlu garis bawahi dalam pernyataan pihak Indonesia ini dikatakan oleh Dubes Umar Hadi, Indonesia menuntut investigasi, tidak menuntut excuses dari Israel atau alasan-alasan dari Israel. Ya, jadi alasan-alasan ini macam-macam ya, mulai dari salah tembak lah, mulai dari peluru nyasar lah, apalah, tidak sengaja lah, kan begitu. Nah, itu nggak dipentingkan oleh Indonesia. Indonesia tidak mau mendengar itu dulu ya. Indonesia mau PBB melakukan investigasi yang tadi, yang cepat, kemudian menyeluruh dan transparan. Tetapi begitupun catatannya adalah PBB ini bukan lembaga nirpolitik, itu maksud saya. Oke, tetapi dengan kondisi yang ada Pak, sejauh mana potensi investigasi PBB ini akan lamban nantinya? Bahkan mungkin tidak transparan dalam pengungkapan kasus ini Pak? Nggak, saya kira semuanya pasti ingin ini transparan ya, tapi tadi saya bilang karena ini bukan lembaga nirpolitik, tentu perdebatannya akan sangat serius ya. Tapi dua peristiwa ini kan ya kalau kita lihat kelihatannya ada yang lebih mudah untuk dikenali ya, tapi ada yang belum bisa konklusif gitu atau sulit ya untuk mencari konklusinya. Tadi misalnya Raja Darat, kita kan nggak ngerti juga Raja Darat siapa apa segala macam gitu ya. Jadi nggak tahu, cuma saya kira keinginannya supaya secepat mungkin ya terungkap semuanya. Ya, seminggu lah begitu misalnya. Iya. Nah,
Sejauh mana Pak desakan Indonesia tadi yang Bapak ceritakan disampaikan oleh Dubes Umar Hadi itu dianggap sangat krusial bagi masa depan misi perdamaian PBB secara global kalau begitu? Oh, itu permintaan itu disampaikan di hari Iya. Senin setelah peristiwa dan langsung digelar sidangnya di hari Selasa ya. Kemudian Indonesia kan bukan anggota Dewan Keamanan sekarang Dewan Keamanan, kita ya, iya. tapi kemudian kita diberi kesempatan untuk berbicara di situ. Kita di sebelah Lebanon gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya seberapa penting ini ya, melihat tadi Krusial, ya. type sangat-sangat penting buat mereka ya, karena menurut ya pasukan penjaga perdamaian itu bukan objek yang menjadi target dari serangan ya para pihak yang terlibat gitu. Jadi ini mengancam lah, ini tidak boleh gitu. Makanya menjadi kesadaran bersama. Iya. Kalau seandainya Pak, ternyata harapan Indonesia tidak sesuai atau PBB gagal membuktikan peristiwa ini, gagal membuktikan motif siapa pelakunya, apa skenario terburuk bagi Indonesia menurut Anda yang harus dilakukan? Saya kira itu kita harus tunggu dulu nih, apakah PBB gagal apa tidak gagal nih. Kalau enggak nanti kita kan spekulatif ya. Iya. Karena belajar dari sebelumnya kok lama banget investigasi, kadang-kadang masih menjadi petikan. Itu kan kekhawatirannya juga muncul juga ini. Pak Teguh, gimana ini? Begini. Dengan segala hormat kepada semua pendengar gitu ya. PBB ini bukan lembaga yang sempurna. Ya. Bukan lembaga yang sempurna. Bukan lembaga yang didesain untuk menyenangkan semua negara yang masing-masing punya interest yang sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi inilah mekanisme yang sejauh ini paling baik yang kita miliki untuk meredam potensi konflik yang ada di mana-mana, bukan cuma di Timur Tengah begitu ya. Ketidaksempurnaannya ini sudah cukup dalam tanda petik sempurna untuk mereduksi, untuk meminimalisir, untuk menetralisir potensi-potensi konflik yang ada di muka bumi ini. Bayangkan dengan keadaan, dengan adanya PBB seperti sekarang ini aja masih banyak persoalan. Bayangkan kok misalnya PBB ini tidak ada, coba, ya kan? Ini kan jadi persoalan. Jadi ini dilema yang sama-sama membungkus kita, atau kalau mau lebih negatif sedikit, sama-sama memerangkap kita begitu ya. Ini dilema kita semua gitu. Tapi tetap ini kondisi yang menurut saya terbaik. Memang PBB ini kan forum untuk berbicara saja gitu ya. Forum untuk berbicara. Ya, tapi secara awam Pak Teguh, melihat gugurnya 3 TNI kita di pasukan perdamaian, di zona yang seharusnya tidak ada pertempuran, lantas bisa jadi bertanya, apa untungnya bagi kita kalau tetap mengirim pasukan kita ke wilayah konflik seperti Lebanon, seperti ini sebagai penjaga perdamaian, kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka, Pak? Enggak, jaminan keselamatan pasti ada ya, segala macam protokol yang diterapkan ya. Tapi ya dengan segala hormat untuk 3 perwira kita yang tewas, kemudian untuk 5 lagi yang luka loh, jangan salah. Ya, jadi Dubes Umar Hadi kan mention yang tewas dan juga yang luka. Dengan segala hormat gitu, ini bagian dari risiko ya. Ini bagian dari risiko karena memang pasukan penjaga perdamaian ini dideploy ke sebuah wilayah yang menegangkan, yang konflik gitu ya, yang konflik. Dan kalau kita perhatikan peristiwa seperti yang terjadi ini, termasuk misalnya peristiwa Somalia atau peristiwa yang pernah kita alami juga di Afrika, itu kan bukan peristiwa yang paling sering terjadi, ya. Makanya dia disebut insiden gitu, disebut kecelakaan, ya. Berarti apa? Berarti kalau misalnya diambil statistik gitu ya, dari sekian kali penempatan, berapa banyak hal seperti yang terjadi, kalau dia masih jauh lebih sedikit, maka ya bisa disebutkan sebagai insiden gitu ya, bukan. Sehingga evaluasinya bukan pada apakah ini penting apa nggak penting, tetapi bagaimana supaya insiden serupa tidak terjadi begitu di masa depan. Bahwa kita harus hadir ya penting, menurut saya penting ya. Ini memperlihatkan bahwa Indonesia ini negara yang ada gitu ya, dan kita ikut menjaga perdamaian dunia, amanat undang-undang kita seperti itu. Baik. Ya. Pak Teguh Santoso, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang di perbincangan menarik malam hari ini Pak. Sehat selalu Pak. Selamat malam. Baik Mas Sudi, terima kasih. Selamat malam. Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santoso, menutup to the point kita malam hari ini.